Jadi barangkali prediksinya si Habib bener nih, karena dia kan waktu begitu dia pensiun dia langsung bilang kalau nggak akhir tahun ini awal tahun depan dia yakin Islam Makhachev akan menjadi juara dan kayaknya sih Juara.net. halo juara Neters. Bang Jago di sini. Apa kabar nih juara Neters? Gimana? Kemarin minggu dini hari kemarin nonton UFC 267 nggak? Wah, gila banget ya kartnya ya. Keren banget, pertarungan-pertarungan keren dan salah satunya juara Neters juga pasti perhatikan pertarungannya saudara seperguruannya Habib Nurmagomedov nih si Islam Makhachev. Ya nggak? Wah, sekali lagi Islam Makhachev berhasil menang kemarin di UFC 267. Dia mengalahkan sesama jagoan ranking atas ya di kelas ringan UFC, Dan Hooker dengan kuncian di ronde kedua. Waduh, ini benar-benar jos nih penampilannya Islam Makhachev sekarang nih ya. Ini adalah kemenangan ke-9 dia secara beruntun di oktagon. Nah, juara Neters, abis kemenangan lawan Dan Hooker itu, Makhachev langsung minta duel perebutan sabuk juara untuk pertarungan dia berikutnya. Nah, di sini Bang Jago mau coba nih kulik-kulik sebetulnya udah layak nggak sih si Islam Makhachev ini mendapatkan partai perebutan sabuk juara nanti di pertandingan berikutnya setelah ini. Ya, kalau kita lihat 9 kemenangan beruntun. Ini yang menarik juara Neters sama seperti rekornya Habib waktu dia mendapatkan laga perebutan titel di tahun 2018. Waktu itu sebelum ketemu Al Iaquinta di partai perebutan sabuk juara yang lowong, Habib itu juga menang sudah 9 kali berturut-turut. Jadi udah 9 kali menang baru dikasih laga title fight gitu sama UFC. Nah, sekarang sepertinya Islam Makhachev merasa dirinya sudah juga selayak Habib waktu itu ya. Dia juga udah 9 kali menang dan sudah sepantasnya di pertandingan berikutnya dia merasa bisa mendapatkan laga perebutan sabuk juara. Kalau kita lihat juara dunia kelas ringan yang baru yang penggantinya Habib si Charles Oliveira ini malah sebetulnya rekor kemenangannya di bawahnya si Makhachev waktu dia mendapatkan laga perebutan sabuk juara ya. Charles Oliveira itu baru menang 8 kali ketika dia kemudian di pertandingan ke-9-nya berturut-turut itu dia dipertemukan dengan Michael Chandler di partai perebutan sabuk juara yang waktu itu ditinggalkan sama Habib. Nah, ini menarik nih juara Neters karena ya kalau kita lihat perbandingannya antara Habib dan Charles Oliveira, dua juara terakhir dari kelas ringan, ya harusnya Islam Makhachev sih udah pantas gitu ya mendapatkan laga perebutan sabuk juara. Udah 9 kali menang berturut-turut, sudah membuktikan bahwa dia layak gitu berada di papan atas daftar penantang kelas ringan. Kemudian kalau kita lihat juga hitung-hitungannya Islam Makhachev ini kan udah sekarang sebelum UFC 267 itu udah ada di peringkat kelima ya di daftar penantang kelas ringan UFC. Kalau dia menang dia menang lawan Dan Hooker dan pastinya nanti dalam pembaruan peringkat itu pasti dia akan naik lagi peringkatnya. Kalau nggak di peringkat 4 mungkin peringkat 3 atau bahkan mungkin lebih tinggi lagi ya. Nah, kalau sudah di peringkat 4 lah minimal. Ya kan berarti dia sudah dalam posisi yang sama seperti si Michael Chandler waktu dia mendapatkan laga perebutan titel melawan Charles Oliveira. Waktu itu Chandler yang mantan juara Bellator langsung ditempatkan UFC di peringkat keempat di klasemen ya setelah dia mengalahkan Dan Hooker di debutnya di oktagon. Nah, kalau Michael Chandler peringkat 4 udah bisa langsung perebutan titel ya harusnya Makhachev juga sekarang udah berhak gitu ya mendapatkan perlakuan yang sama dari UFC seperti yang mereka perbuat kepada Chandler. Dan rasanya sih memang kalau dari segi kualitas sudah kalau Bang Jago lihat sih udah cukup layak lah Makhachev ini mendapatkan kesempatan karena dia udah memperlihatkan dia sangat dominan gitu ya. Kemarin di UFC 267 lawannya itu Dan Hooker. Ini jagoan top gitu. Si Dustin Poirier aja dibuat babak belur 5 ronde sama Dan Hooker. Tapi di depannya Makhachev, waduh kayak dikelecehin nih, gampang banget kalahnya.
ronde pertama baru separuh jalan udah langsung kena kunci dari si Makhachev. Jadi itu mungkin menggambarkan seberapa dominannya si Makhachev ini ya. Kalau lawan yang bisa menyulitkan Dustin Poirier aja bisa dikalahkan dengan mudah, tentu dia ada kualitasnya lah. Nggak mungkin dia sekarang kita anggap remeh lagi ya si Makhachev ini. Kemudian gaya tarungnya Makhachev ini makin lama sih kalau menurut Bang Jago udah semakin mirip Khabib sih. Kebetulan kan memang sejak Khabib pensiun dia lantas kemudian beralih menjadi pelatih, dan salah satu jagoan yang dibina sama Khabib ini pastinya adalah Makhachev. Dan selama dilatih Khabib ini kita lihat Makhachev udah semakin mirip dengan seniornya itu ya. Gaya tarungnya, kemudian kemampuan takedown-nya, bantingannya juga Bang Jago lihat udah meningkat banget sih. Dan grapplingnya juga luar biasa ya. Kita lihat bagaimana Dan Hooker ya, begitu kena takedown, begitu kena grappling langsung nggak berdaya. Ini sama seperti lawan-lawan yang dihadapi Khabib dulu. Kayak dari Conor McGregor, dari Dustin Poirier, dari Justin Gaethje, semuanya kan begitu. Mereka awalnya bilang, oke, gue bisa nih ngalahin Khabib, gue bisa ngaok Khabib. Tapi begitu kena takedown sama Khabib, mereka langsung nggak bisa apa-apa dan akhirnya kalah dikunci gitu ya. Nah ini udah mirip-mirip ke sana sih kalau menurut Bang Jago bilang ininya kualitas dari Makhachev. 3 pertandingan terakhir sejak dia dilatih Khabib Nurmagomedov selalu menang finish. Padahal sebelum dilatih Khabib dalam 8 pertandingan di UFC, Makhachev ini 7 kali menang, sekali kalah. Dan dari 7 kali menang itu dia hanya 3 kali menang finish. Tapi sekarang dalam 3 pertarungan ditangani Khabib selalu menang finish dalam 3 pertandingan. Ini memperlihatkan ada peningkatan gitu ya, peningkatan yang jelas sekali terlihat dari Makhachev sejak dia dilatih sama Khabib. Dan dengan peningkatan kemampuan ini rasanya sih sudah semakin dominan nih, sudah semakin sulit buat petarung-petarung lain untuk bisa mengatasi Makhachev. Makanya sih kalau Bang Jago pikir sih bener sih katanya rumor bahwa banyak petarung yang nggak mau ketemu Makhachev karena mereka tahu bakalan kalah gitu ya, takut kalah gitu ya. Kayaknya sih kalau melihat penampilan terbaru Makhachev ya kayaknya sih rumor itu bener gitu. Kayaknya mereka jagoan-jagoan papan atas ini memang ogah gitu ketemu Makhachev karena kemungkinan dia mereka nggak bisa memecahkan teka-tekinya si Makhachev ini. Kalau kena takedown, kena grappling ini gimana caranya? Mirip sama kondisi kayak waktu mereka berhadapan dengan Khabib dulu. Mereka nggak bisa menemukan jawaban dari gaya pertarungannya si Khabib. Nah gitu Joraneters. Kalau Bang Jago bilang sih emang sudah pantas gitu ya Islam Makhachev mendapatkan laga perebutan titel setelah ini. Jadi mungkin dia akan menunggu pemenang pertandingan antara Dustin Poirier melawan Charles Oliveira di bulan Desember. Siapa yang menang mungkin dia akan menjadi lawan dari Islam Makhachev berikutnya. Dan itu partai perebutan sabuk juara itu barangkali akan digelar mungkin kuartal pertama di tahun depan ya. Jadi barangkali prediksinya si Khabib bener nih, karena dia kan waktu begitu dia pensiun dia langsung bilang kalau nggak akhir tahun ini awal tahun depan dia yakin Islam Makhachev akan menjadi juara. Dan kayaknya sih jalur ke sana udah semakin semakin terbuka buat Makhachev untuk tahun depan. Paling nggak di paruh pertama tahun depan dia punya kesempatan untuk bisa menjadi juara baru UFC dan membawa pulang sabuk juara itu lagi ke Dagestan, ke kampung halamannya dan juga ya kampung halamannya si Khabib juga ya. Pokoknya seru banget dah nih UFC apalagi di kelas ringan karena nanti minggu depan sudah ada pertandingan lagi antara Justin Gaethje melawan Michael Chandler, kemudian bulan depan ada Dustin Poirier lawan Charles Oliveira. Ini seru banget kita lihat perkembangannya sih ya. Tapi sih Bang Jago merasa ya bener sih Makhachev sudah waktunya untuk diberi laga perebutan sabuk juara, entah itu melawan Charles Oliveira. Kalau lawan Charles Oliveira ini seru banget karena Oliveira nih jagoan Brazilian Jiu-Jitsu, raja kuncian juga, dan sekarang menghadapi Makhachev yang juga semakin mahir dalam kuncian. Pasti kita akan barangkali melihat sebuah pertandingan yang seru gitu ya, yang adu seni kunci mengunci, adu grappling yang sangat menarik. Begitu juga kalau Islam Makhachev ketemu misalnya Dustin Poirier, kalau misalnya Poirier bisa mengalahkan Charles Oliveira bulan depan, ini akan menjadi menarik karena ya Dustin Poirier adalah salah satu lawan yang bisa cukup merepotkan Khabib ya waktu itu ya.
Dia hampir mengunci Khabib waktu itu, tapi kemudian akhirnya kalah dalam duel bulat. Jadi Dustin Poirier juga kayaknya sih adalah, kalau menurut Bang Jago nih, satu-satunya petarung di kelas ringan ini yang barangkali punya jawaban terhadap gaya-gaya tarungnya si Khabib, karena dia udah punya pengalaman menghadapi Khabib dulu, hampir aja bisa mengalahkan Khabib juga ya. Jadi kayaknya sih kalau dia ketemu Makhachev nih akan seru juga. Ya, kita tunggu nanti gimana perkembangannya di kelas ringan UFC ini, Juara Netters. Kalau Juara Netters punya komentar, kemudian punya pendapat yang lain sama Bang Jago, silakan kasih komentarnya di bawah ya. Jangan lupa ikuti terus perkembangan MMA, perkembangan UFC di juara.net, dan ikuti terus juga subscribe dan nyalakan notifikasi di akun YouTube juara.net. Sampai ketemu lagi Juara Netters. Sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten. Juara.net